Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita masuk pembahasan tentang munada ya, bab 9 munada. Munada itu artinya yang dipanggil. Ya, dan munada ini nanti akan dijelaskan ya definisinya. Munada adalah isim yang terletak setelah adat nida ya atau huruf nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil, yang paling populer itu ya, wahai gitu ya. Misalnya ya Rasulullah, ya Rasulullahi ya. Nanti setelahnya itu nama posisinya munada. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata babul munada, ya bab tentang munada. Al munada ya, munada itu khamsatu anwa'in, ada 5 macam. Yang pertama al mufradul alamu, ya mufrad ya, al-alam, alam ya, mufrad nanti akan dijelaskan ya makna mufrad, dan alam ini artinya nama ya. Nama itu seperti Zaid, Hasan, itu namanya nama ya. Wan nakiratul maqsudatu, ya isim nakirah yang maqsudah, nanti akan dijelaskan. Kemudian wan nakiratu ghairul maqsudati, ya nakirah yang ghairul maqsudah. Kemudian wal mudhaf, dan mudhaf ini udah kita bahas. Wal musyabbahu bil mudhaf, ya maksudnya syabih bil mudhaf, ini juga sudah kita bahas ketika kita membahas tentang la an-nafiyatu lil jinsi. Kemudian fa'ammal mufradul alamu, adapun ya munada yang mufrad alam, wa nakiratul maqsudatu, dan nakirah maqsudah, fayubnayani 'ala dhammi, maka dia keduanya ini mabni di atas dom ya, di atas harokat dhammah. Ya kalau tanda bina itu menggunakan istilah dhammi ya, kalau tanda i'rab dhammah. Jadi munada yang mufrad alam dan nakirah maqsudah itu nanti mabni di atas harakat dhammah. Min ghairi tanwinin, ya dengan tanpa tanwin ya. Ya, nanti bukan dhammatain tapi dhammah saja. Nahwu contohnya misalnya ya Zaidu, wahai Zaid. Ya bukan ya Zaidun tapi ya Zaidu. Wa ya rajulu, wahai laki-laki. Ini munada yang berupa alam mufrad. Ya, nama Zaid, kemudian nakirah maqsudah. Ya isim nakirah yang benda yang dimaksud itu sudah tertentu. Itu maksudnya ya, maqsudah. Wa salasatul baqiyatu, dan 3 sisanya yaitu nakirah ghairu maqsudah, mudhaf, dan syabih bil mudhaf itu mansubatun la ghairu. Ya, mansub, nah tiada yang lain. Misalnya nahwu ya rajulan, wahai laki-laki. Wa ya Abdullahi, wahai Abdullah. Wa ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Penjelasan ya. Munada adalah isim yang terletak setelah adat nida. Ya, adat nida maksudnya sarana yang digunakan untuk memanggil. Dan sarana untuk memanggil yang paling masyhur adalah huruf ya. Ya artinya wahai. Ya, namanya huruf nida. Ya. Dan munada ini nanti ada 5 macam, ada 5 kelompok atau 5 macam. Yang pertama alam mufrad, nama yang mufrad, dan yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Jadi istilah mufrad di sini bukan maksudnya isim mufrad, tapi maksudnya di sini dia bukan mudhaf, bukan juga syabih bil mudhaf. Dan munada yang alam mufrad ini ya, dia mabni di atas tanda rafa'nya dengan tanpa tanwin, karena biasanya berupa isim mufrad berjumlah 1, maka dia mabni di atas harokat dhammah ya, dikenal dengan istilah mabniun 'ala dhammi gitu. Misalnya ya Aliyu, wahai Ali. Jadi ya di sini huruf nida, Aliyu di sini munada yang mabni ya, mabni di atas harokat dhammah, mabniun 'ala dhammi karena dia alam mufrad. Kemudian ya Fatimah, wahai Fatimah ya, jadi ya di sini munada, ya di sini huruf nida, Fatimah itu munada yang mabni karena dia alam mufrad ya, mabniun 'ala dhammi ya.
Kemudian yang kedua, munada itu bisa berupa nakirah maksudah. Nakirah maksudah adalah isim nakirah yang bendanya sudah tertentu yang dimaksud. Ya, bendanya sudah tertentu yang dituju, yang dimaksud sudah tertentu. Munada nakirah maksudah ini mabni di atas tanda rafa'nya dengan tanpa tanwin. Misalnya ya waladu. Ya, di hadapan kita misalnya ada seorang anak laki-laki, ya, mungkin kita nggak tahu namanya, kita gunakan nakirah ya waladu, wahai anak, iqra kitabaka, bacalah bukumu. Nah, di sini menggunakan nakirah, awalnya waladun, kan nakirah. Ya, tapi karena bendanya sudah tertentu, maka dia menjadi mabni ya waladu gitu. Jadi ya huruf nida waladu di sini munada yang mabni karena dia nakirah maqsudah. Iqra fil amr kitabaka kitaba maf'ul bis sekaligus mudhaf kaf mudhaf ilaih. Kemudian ya kita di hadapan kita ada syekh kita ya guru kita panggil dengan syekh gitu. Ya syekhu wahai syekh alimni ajarkan aku. Ya, di sini ya huruf nida syekhu di sini munada yang mabni. Kenapa di sini mabni? Karena dia nakirah maqsudah. Ya, menggunakan isim nakirah tapi dia maksudah, sudah tertentu benda yang dimaksud. Min alimni ya fi'il amr, nunnya nun wiqayah namanya, kemudian ya-nya dhamir muttasil berposisi sebagai maf'ul bih. Kemudian ada yang namanya nakirah ghairu maqsudah. Kalau tadi nakirah maqsudah, bendanya sudah tertentu yang dituju, yang dimaksud. Ada juga nakirah ghairu maqsudah, yaitu isim nakirah yang bendanya belum tertentu yang dimaksud, masih umum siapa aja. Nah, munada ghairu maqsudah ini selalu mansub. Ya, misalnya ya rajulan sa'idni wahai laki-laki Said nih bantu aku. Misalnya ada orang buta nih di jalan, ya dia pengen nyebrang jalan gitu. Nah, dia butuh bantuan, maka dia panggil siapa aja laki-laki yang bisa bantu dia. Maka dikatakan dengan ya rajulan Said nih wahai laki-laki bantu aku. Ya huruf nida. Nah, rajulan ini munada yang mansub. Kenapa dia mansub? Karena di sini dia adalah nakirah ghairu maqsudah. Ya siapa aja, laki-laki siapa aja yang mendengar suara saya gitu kan, orang buta itu. Maka mohon untuk bantu ya. Said ini fi'il amr ya. Said fi'il amr, nunnya nun wiqayah, ya-nya itu dhamir muttasil maf'ul bih. Kemudian contoh lain lagi misalnya nakirah ghairu maqsudah, ya asiyan wahai orang yang bermaksiat. Siapa aja di sini maksudnya? Ya. Tub ilallah. Ya tub ilallahi, bertaubatlah engkau kepada Allah. Tub ini fi'il amr ya. Taba ya tubu tub. Ilallahi jar majrur, ilahnya huruf jar, Allahi lafzul jalalah majrur biharfil jar. Kemudian ada munada mudhaf. Ya, ini sudah kita bahas ya, mudhaf ada mudhaf ilaih nanti ya. Nah, munada mudhaf ini selalu mansub. Misalnya ya zal jalali wal ikrami, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya huruf nida. Za di sini munada mansub. Ya, tanda nasabnya dengan alif karena dia asmaul khamsah sekaligus mudhaf. Al-jalali mudhaf ilaih wa huruf ataf al-ikrami ma'atuf kepada al-jalali. Contoh lain lagi misalnya ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ya huruf nida Rasulullah munada mansub ya karena dia mudhaf. Kemudian Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih. Ya makanya keliru kalau ada orang salawatan ya Rasulullah, keliru ya karena di sini munadanya mudhaf maka wajib mansub ya Rasulullah. Kemudian munada mansub juga berupa syabih bil mudhaf. Ini sudah kita bahas ya, syabih bil mudhaf pada pembahasan la nafiyah lil jinsi. Nah, syabih bil mudhaf sama seperti mudhaf, dia juga nanti mansub. Misalnya ya kariman khuluquhu, wahai orang yang mulia akhlaknya. Ya huruf nida kariman di sini munada yang mansub karena dia mudhaf. Syabih bil mudhaf ya, khuluqu fa'ilnya sekaligus mudhaf, hu ya dhamirha mudhaf ilaih. Ya fa'ilan khairan, wahai pelaku kebaikan. Ya munada fa'ilan, sini munada yang mansub karena syabih bil mudhaf. Ya khairan maf'ul bih dari fa'ilan. Ya jalisan 'alal kursi, wahai orang yang duduk di atas kursi. Ya jalisan, ya-nya huruf nida, jalisan munada yang mansub karena syabih bil mudhaf. 'Ala huruf jar, al-kursiyyi ya majrur biharfil jar. Ya, ini penjelasan tentang 5 macam munada. Ya.
Semoga bisa difahami ya. Setelah ini kita akan baca catatannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.